Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Paguyuban Suryo Gendelwesi Kebumen. Saya Hindro Nur Cahyono. Malam hari ini kita mediasi pengungkapan saudara kita yang di situ ada keluhan, kepalanya sering pusing, punggungnya berat, perutnya sakit. Nah, sudah lama beliau rasakan dan lemes-lemes terus. Kita akan ungkap apa memang ada sesuatu bangsa jin atau sihir di dalam tubuhnya yang menjadikan saudara kita ada keluhan seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan dengan lantaran pengungkapan kita bisa menemukan jawaban apakah sakit itu sakit medis, sakit dari dirinya sendiri, ataukah ada yang membikin. Insya Allah ya. Kita masih menggunakan mediator Mas Wandi ya, karena ini yuk Mas Wandi. Duduk apa berdiri? Duduk ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita ambil. Bismillah. Kita ambil lewat media gambar. Mas. Ini semua dari mana? Mana kabarnya? Ini. Yuk, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk Mbak. Mbak. Duduk ya. Duduk. Nih. Sopo kowe? Ipul Mbak. Ono apa urusan karo aku? Mbak, Itu di depan itu. Nah. Sopo kowe? saya Hendro Mbak, itu saudara saya Epul. Ono apa kowe nekokno aku? Enggak apa-apa Mbah, cuma pengen ngobrol-ngobrol Mbah. Mbahnya bisa bahasa Indonesia Mbah? Mbah? Sakit. Ya sakit pakai bahasa Indonesia aja ya Mbah ya, maaf ya. Ya biar saudara saya banyak yang tahu ya. Siapa kamu? Saya Hendro. Mbahnya ini siapa? Ada apa? Mau urusan apa dengan saya? Tidak ada urusan apa-apa, tidak mau bikin yang tidak baik, cuma pengen Terus aku sini mau apa? cuma pengen ngobrol-ngobrol saja Mbah, cuma pengen silaturahim Mbah. Ini dengan Mbah siapa?
Sriwangi. Oh, Mbah Sriwangi. Ya, ya. Berarti Mbah Sriwangi itu yang selalu bau harum gitu ya, Mbah? Iya. Oh, pantas dinamain Mbah Sriwangi. Boleh tanya-tanya sebentar, Mbah? Saged. Ajeng tak ngelet noplo. Pakai bahasa Indonesia, Mbah? Iya. Kan bisa bahasa Indonesia, Mbah. Silakan. Mau tanya apa? Iya, ini Mbah Sriwangi. Mbahnya itu kok bisa di tubuh saudara saya itu, apa ada yang nyuruh, Mbah? Saya ada. Tidak ada yang menyuruh saya. Oh, tapi mbahnya sudah lama di tubuhnya? Kalau saya ini sudah dari muda. Oh, berarti sudah lama sekali di tubuhnya, Mbah. Tentu sudah lama. Memangnya kenapa kamu kok tanya seperti itu? Ya cuma ini saudara saya pengen tahu, pengen nanya-nanya sebentar. Ada beberapa di tubuhnya, Mbah? Cukup banyak. Cukup banyak berapa, Mbah, jumlahnya? 10, 20, Lebih dari 10-20. 100? Ya. Ada. Ada 100-an. Melebihi, Bang. Oh, melebihi. Kalau pemimpinnya siapa, Mbah, di situ, Mbah? Kebetulan saya sendiri. Oh, ini mbahnya. Mbahnya ini pemimpinnya. Ya. Ya. Ini, Mbah. Nah, itu kan saudara saya itu kan banyak keluhan, Mbah. Jadi sakit-sakit loh, Mbah. Dengan adanya mbahnya di tubuhnya. Apa mbahnya memang disuruh orang untuk bikin sakit, bikin lemes saudara saya atau bagaimana, Mbah? Maaf, Mbah. Maaf sekali ya, Mbah ya. Tidak seperti itu. Saya ini tidak lagi, saya tegaskan, saya ini tidak disuruh. Oh. Saya ini datang dengan keinginan saya sendiri. Saya datang dengan keinginan sendiri karena saya merasa terpanggil untuk mengikut dengannya. Lah itu sejak kapan, Mbah? Kok mbahnya bisa masuk menguasai raganya itu sejak kapan, Mbah? Ya dulu, waktu dulu. Waktu bagaimana? Waktu dulu bagaimana, Mbah? Maaf, Mbah. Saya belum paham, jadi saya nanya, Mbah. Daripada saya bingung. Saya jelaskan. Ya, terima kasih. Waktu dulu dia ikut dengan manusia sesepuh. Dia itu dimandikan siraman bunga. Oh. Dan saya terpancing oleh wangi-wangian tersebut. Dan dia menginginkan kekuatan. Jadi saya pun ikut ke dalam tubuhnya. Oh, ya. Ya, saya paham, Mbah. Saya paham maksudnya mungkin seperti ini, Mbah. Dulu saudara saya ini ikut kesepuan kayak gitu. Terus saudara saya itu mungkin ilmu atau mungkin ada keperluan apa sehingga saudara saya itu dimandikan kembang. Nah, dengan mandi kembangnya itu mbahnya melihat dan tertarik masuk ke dalam tubuhnya karena ada pintu yang buka di dalam tubuhnya gitu. Karena mau disiram, saudara saya itu mau menerima sehingga pintunya buka, pintu kalian buka, akhirnya kalian masuk kayak gitu. Betul, seperti itu. Oh, ya. Oh, ya. Jadi masalah kamu itu apa? Nggak ada masalah, Mbah, cuma nanya saja. Sebentar, Mbah, sebentar. Saudaraku, ini untuk menjadi suatu kewaspadaan dan kehati-hatian. Maaf, hanya masukan saja. Siapa yang pernah atau mungkin mandi kembang, hati-hatilah. Karena bisa memancing masuknya bangsa-bangsa seperti ini dalam tubuhnya. Nah, ketika sudah masuk,
akan menjadi suatu masalah, akan bisa memanggil bangsa-bangsa mereka dalam tubuhnya. Ya, seperti ini contohnya. Jadi yang mandi kembang itu pernah mandi kembang, ya minta pertolongan Allah, perlindungan Allah, bertobat. Sebaiknya dibersihkan raganya dan terus mendekat pada Allah, seperti itu. Karena kita tidak tahu, kita niatnya baik, ternyata menjadikan pintu setan buka, mereka kepancing untuk masuk. Seperti itu, saudaraku. Mbah, nah dulu awalnya itu saudara saya itu tahu nggak Mbah, mandi kembang itu tujuannya untuk apa Mbah? Dia tahu. Apa tujuannya saudara saya dulu itu mandi kembang Mbah? Dia menginginkan ilmuwan. Oh, keilmuan. Ya. Berarti lagi caranya, lagi pengisian kekuatan di tubuhnya dengan cara salah satunya mandi kembang gitu ya Mbak. Ya Mbak. Nah ini yang membuat sakit-sakitan. Ini apakah dari mbahnya atau bagaimana Mbah? Sakit itu datang beraneka macam. Saya membuat dia lebih sakit lagi. Karena saya tinggal di sakitnya. Oh, berarti ini ya menambah penyakit, menambah sakit-sakitan di dalam tubuhnya gitu ya Mbah ya. Ya. Nah kalau ini saudara saya bertobat Mbah, sudah tidak mau sudah bertobatlah, tidak mau lagi dengan keilmuan seperti itu. Tidak bisa. Oh tidak bisa. Karena dia sudah menanamkan saya semua di dalam tubuhnya. Oh, nah, biar bisa kalian tidak di tubuhnya bagaimana Mbah? Karena saya sudah ditanam. Oh, tidak bisa. Ya, berarti dengan cara apapun tidak bisa kayak gitu ya Mbah? Tidak ada cara. Tidak ada cara. Makan pantangannya atau melakukan pantangannya gimana? Nah ya Mbah, kalau kan biasanya ilmunya ada pantangan, jangan makan sate sama tusuknya, jangan makan lainnya mungkin ya gitu ya, saya kurang paham Mbah itu. Kalau makan pantangannya itu mungkin pisang emas atau pisang apalah kayak gitu. Mbahnya ini enggak Mbah? Nanti keluar enggak kalau makan pantangannya? Boleh, silahkan saja, saya tidak ada masalah. Kalau mau makan saja. Oh. Tapi Mbah, terus saya akan serang dia. Akan saya tegur dia. tegur bagaimana? Saya akan sakiti dia. Berarti tidak ada efeknya walaupun makan pantangannya mbaknya tetap aja di situ di tubuhnya. Iya. Walah ya. Saya akan malah akan sakiti dia. Oh. Berarti ini memang tidak ada jalan ya, memang banyak tidak ada karena saya ini sudah ditanam di dalam tubuhnya, itu tidak ada cara. Iya. Tidak ada cara, tidak ada pokoknya udah itu dialami saja. Mau pantangan apapun yang berperjanjian, saya pun tidak akan keluar. Kalau dia pun melanggar apa yang dia diperjanjikan, saya akan menyakitinya. Bukannya saya keluar, tidak. Seandainya pun ada orang mampu untuk mengusir saya pasti akan kembali. Karena itulah rumah saya, tempat untuk kembali. Kalau rumahnya dibuang, kalau rumahnya dibuang, dihancurkan, itu hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Oh ya udah, ya sudah, ya jelas. Nanti kalau Allah ridho ya rumah kalian itu dihancurkan, Pak. Oleh siapa? Ya oleh Allah, Mbak, bukan oleh siapa-siapa. Buat apa? Kenapa menghancurkan rumah saya? Ya biar saudara saya lebih sehat, tidak sakit-sakitan. Karena dia sudah menginginkan itu. Ya dulu mau karena dulu tidak tahu, Mbak. Nah sekarang ketika sudah tahu, saudara saya mau bertobat, kayak gitu. Ya sudah kayak gitu aja ya, Mbak ya. Kalian membuat saya merasa jengkel. Ya jangan, Mbak, tenang, Mbak. Kenapa sih kalian harus
ikut campur peduli dengan manusia itu. Padahal manusia itu terus terang dia ingin sendiri. Iya, saya ini disuruh oleh saudara saya untuk menanyakan. Gitu, kenapa saudara saya jadi dibikin seperti itu? Kenapa kok harus bertanya lewat kamu? Ya, Padahal dia sendiri sudah tahu. ya biar lebih jelas, Mbak. Biar lebih jelas ngobrol kayak gini secara langsung. Kalau ngobrol secara langsung kan jadi jelas. Oh, ternyata seperti ini, seperti itu. Bukan jeret, bukan katanya. Nanti menimbulkan fitnah. Karena saudara saya berpikir sudah aku disantet orang, saya disihir orang. Nah, ternyata bukan disantet, ternyata bukan disihir. Ternyata karena kesalahannya sendiri. Dulu suka mandi bunga, pengisian. Dia berpikiran itu karena tidak mungkin saya sesakti itu bisa terkena oleh penyakit ini. Ya, ya sudah ya Mbak ya, sudah cukup ya. Ya sudah saya pergi karena tidak menguntungkan sama sekali kalian. Ya, saya hanya menyegalkan hati saya saja. Ya sudah Mbak. Ya. Saya Sriwangi. Iya. Saya ingin pergi. Iya. Dan jangan pernah kalian panggil saya lagi untuk Iya. datang ke sini. Iya Mbak, insya Allah tidak saya datang panggil lagi karena kami akan mintakan pertolongan Allah untuk saudara kita biar semua ketidakbaikan, ilmu-ilmu yang tidak dibenarkan, tidak diridhoi Allah biar musnah, hilang. Allah yang memusnahkan, Allah yang menghilangkan, bukan saya cuma meminta saja. Kebaikan apa? Saya tidak tahu. Ya sudah, Mbaknya keluar sendiri aja. Mas. Alhamdulillah saudaraku, semua sudah gamblang jelas. Saudara kita tidak terkena sihir atau santet, tapi karena kesalahan dari beberapa tahun yang lalu, beliau pernah ikut orang dan dimandikan kembang. Dengan mandi kembang itu, lantaran itu mereka setan masuk ke dalam tubuhnya. Jadi saudaraku, berhati-hatilah dalam menjalani hidup ini. Ayo kita keselamatan, perlindungan hanya dari Allah, hanya milik Allah. Makanya bersungguh-sungguhlah dekat pada Allah dengan cara meninggalkan larangannya, menjalankan semua perintahnya, sholat 5 waktu, berzikirullah. Ya. Dengan seperti itu insya Allah kita akan diberikan keselamatan, perlindungan lahir batin, dunia akhirat, insya Allah. Saya Hendro Cahyono, segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.